sikap tepat yang bagaimana kita menghadapi hepatitis misterius ini. Mari kita simak Bapak Ibu, siapkan catatan, siapkan alat tulis. Ya kalau perlu juga ada camilan ya Pak Dokter ya. Sambil rileks ya. Kita belajar malam hari ini kepada Pak Dokter kita. Silakan Pak Dokter, waktu kepada Pak Dokter kami persilakan. Terima kasih Pak Taufik. Semuanya kita berikan semangat kepada beliau ya. Kita ketikkan angka 4545 Bapak Ibu yang banyak ya supaya dokter semakin bersemangat menyampaikan tipsnya kepada kita. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya cukup jelas didengar ya. Jelas. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita dalam posisi yang selalu sehat. Tidak ada kekurangan apapun karena kita berhadapan dengan berbagai kondisi, termasuk yang akan kita bahas mengenai hepatitis yang dikategorikan masih misterius. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota, saya sangat bangga sekali bisa selalu bersilaturahmi dengan teman-teman. Demikian juga dengan dari teman-teman kita yang di luar negeri ya, di beberapa negara juga partisipasinya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga sehingga betul-betul apa yang kita cita-citakan dari berbagai aspek. Saya tidak melihat cuma dari sisi kesehatan saja, tapi dari berbagai aspek karena walaupun bagaimana WHO selalu akan tidak berubah definisinya. Sehat itu tidak hanya sekedar fisik, tapi juga pikiran kita, tapi juga sosial atau finansial kita itu harus dilibatkan dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, masih di Syawal, tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan bulan Syawal kita. Yang masih belum tentunya adalah Idul Fitrinya. Kita masih tetap selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batinnya tidak akan kita lupa untuk menyampaikan karena ini adalah kesempatan untuk silaturahmi. Dan yang terakhir yang selalu saya ingatkan, Bapak Ibu teman-teman semua, apalagi nanti kita bicaranya mengenai hepatitis, maka saya selalu atau tagline saya selalu menyampaikan sehat itu murah. Sehat itu banyak diskonnya, sehat itu banyak potongan harganya, sehingga betul-betul kita harus punya orientasi akan bisa mencapai kondisi sehat. Dan yang kedua, bagi kita, bagi kerabat-kerabat kita, siapapun, saudara-saudara kita yang mengalami sakit, tolong sampaikan bahwa sembuh itu gampang. Karena kalau sulit, kalau sudah di-judge betul-betul sulit, maka itu satu vonis yang akan jauh lebih menderita bagi yang sakit. Jadi mohon betul-betul kita menuju sehat dengan segala sesuatu yang tidak ada persoalan. Makanya saya katakan sehat itu murah. Kita berhadapan dengan hepatitis, berhadapan dengan COVID-19 pun, atau virus lain, atau penyakit lain pun. Kalau kita punya pemikiran bahwa sehat itu murah, maka kita akan berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Demikian juga dengan sembuh itu gampang. Maka kita semua tidak berbicara lagi tenaga kesehatan, tidak bicara dokter, tidak bicara ahli, tapi kita sudah punya semangat akan mendapatkan kesembuhan karena sembuh itu gampang. Mudah-mudahan ini yang memberikan satu pemikiran yang berbeda dan kita akan bisa melakukannya dalam keseharian kita. Saya akan langsung ke materi, mohon izin mengenai hepatitis misterius. Mudah-mudahan bisa kelihatan, minta konfirmasinya kalau sudah layar penuh bisa terlihat. Baik, kelihatannya sudah tampak, bisa confirm ya teman-teman sekalian. Saya akan coba minta kesempatan supaya saya hanya fokus pada materi. Nah, judulnya adalah, kalau tadi betul-betul bagus sekali karena bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya mengenai misteriusnya hepatitis yang mulai diberitakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hepatitis ini bukan barang baru. Hepatitis itu seperti yang tadi disampaikan sama Pak Taufik adalah peradangan pada liver kita. Peradangan ini penyebabnya banyak, salah satunya adalah infeksi. Dan infeksi yang sering diributkan untuk hepatitis adalah infeksi virus.
Maka muncullah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis selanjutnya sampai terakhir sekarang kita berbicara hepatitis misterius. Artinya ada peradangan, ada infeksi yang menyebabkan peradangan. Sehingga tadi diingatkan lagi sama Pak Topik, fungsinya akan berubah atau malfungsi, atau bisa dikatakan fungsiolesia, karena dalam satu peradangan akan terjadi gangguan atau 5 unsur, 5 bagian. Bisa terasa sakit, bisa terasa kemerahan, bisa ada tumor atau ada odem, ada pembengkakan. Kemudian bisa ada fungsiolesia yang tadi saya sampaikan. Jadi unsur tidak berfungsinya liver pada saat terjadi hepatitis, apapun hepatitisnya, penyebabnya apapun, maka akan terjadi peradangan, akan terjadi hal yang disebut sebagai fungsiolesia atau tidak berfungsinya. Sehingga ribut. Nah, yang sekarang menyedihkan, yang sekarang mencemaskan adalah justru ketika disuarakan hepatitis misterius ini pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Sehingga betul-betul ini menjadi satu momen, menjadi kekhawatiran yang besar. Saya tidak ingin ke 355 yang hadir malam ini tidak sampai ke arah sana. Karena mari kita sikapi betul-betul hepatitis yang masih misterius ini. Apalagi kalimatnya adalah kalau kasus hepatitis semakin menyebar ke banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik, di Indonesia pun sama. Jadi, saya harus bisa menarik satu kesimpulan, ini momen yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Satu kondisi, satu era yang memang informasi atau transformasi ini cepat sekali. Jadi mohon itu menjadi catatan penting buat kita. Karena informasi ini mudah sekali kita terima dan kita harus betul-betul memberikan satu sikap. Ini tadi saya sudah singgung, hepatitis virus pasti akan menyebabkan gangguan pada liver. Intinya adalah ke sana. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian saya ingatkan lagi, ketika kita bicara liver ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat gambar seperti ini meskipun samar-samar, tapi di sana ada paru-paru, di sana ada jantung, di sana ada usus, satu kesatuan. Jadi kalau livernya terganggu, berarti seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita terganggu. Artinya, kita balikan sekarang. Kalau sekarang yang diributkan adalah liver kita dengan adanya peradangannya atau hepatitis, maka kita harus berpikir bagaimana dengan sistem lain, bagaimana dengan organ lain, bagaimana dengan tubuh secara utuh. Jadi targetnya tidak menyempit pada hepatitisnya, tapi tubuh kita sehat atau tidak. Organ-organ kita sehat atau tidak. Sistem dalam tubuh kita bekerja dengan baik atau tidak. Kalau bekerja dengan baik, balik lagi ke kalimat yang tadi, sembuh itu gampang. Karena Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Penyembuh, kita tidak perlu kekhawatiran ke sana. Ini yang harus jadi acuan buat kita. Liver tidak berdiri sendiri, hepatitis tidak berdiri sendiri. Hepatitis akan berhubungan dengan sistem imunitas yang ada dalam tubuh kita atau sistem kekebalan. Ini akan memberikan satu gambaran yang betul-betul akan diterima. Nah, sekarang balik lagi ke kasus misteriusnya. Karena mulai ini sekarang. Mulai sampai hari ini pun kita akan bisa menerima banyak informasi mengenai semua judulnya adalah hepatitis misterius. Ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sakit perut, diare, urin dengan warna kecoklatan seperti teh, gambarannya seperti itu, nyeri pada sendi yang jarang-jarang sekali, ada gatal, mual, muntah, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, demam tinggi, kemudian ada jaundice atau ada kuning, warna fesesnya pucat. Ini bukan barang baru Bapak Ibu sekalian. Meskipun judulnya adalah misterius. Kenapa demikian? Karena memang tidak atau belum diketahuinya penyebabnya. Tapi gejala ini timbul dan menyerupai hepatitis sebelumnya. Sekali lagi, menyerupai gejala-gejala yang terjadi pada hepatitis sebelumnya dengan catatan belum diketahui virusnya virus yang mana. Ini yang jadi catatan penting. Ini hal yang sama juga kita bersahabat atau sekarang kita bergandengan tangan dengan COVID-19 atau dengan coronavirus, kemudian sekarang muncul hepatitis. Yang notabene di sini udah mulai tertulis, tadi udah sampai kasusnya udah banyak. 3 pasien anak meninggal. Ini kita tidak boleh menyikapi langsung. Di sini juga per 1 Mei 228 kasus 20 negara. WHO sudah menyatakan sebagai KLB. Menyerang anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Tapi catatan pentingnya adalah sampai saat ini belum diketahui penyebabnya.
Apalagi kalau sedih kita ngelihat di sini. Usianya adalah 1 bulan sampai 16 tahun. Jadi anak-anak kita atau keponakan kita. Kalau ini terus diangkat lagi, ini kekhawatiran-kekhawatiran ini makin tinggi, maka kita akan terlena dengan satu kegalauan, satu kecemasan yang sangat luar biasa. Waspada, hepatitis misterius masuk Indonesia. Kementerian kita juga sama, sudah melaporkan kasus yang sama. Nah, ini harus kita sikapi, Bapak Ibu sekalian. Balik lagi, apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita perlu bermain. Anak-anak kita tempatnya adalah di tempat bermain. Kalau sampai ini menjadi satu, bisa dibayangkan sekarang 16 tahun, artinya adalah anak-anak SMA ke bawah. Kemarin kita sudah hampir 3 tahun kita sekolah dengan online, dengan segala kompleksitasnya. Kalau sekarang ini naik lagi, lebih tinggi lagi, maka sekolah SMA ke bawah berarti tidak akan sekolah karena kekhawatiran yang tinggi. Nah, ini kita harus sikapi baik-baik. Mari kita pelajari bagaimana virus. Atau kita balik lagi ke COVID-19. 2020 Maret kejadian dan seterusnya. Sampai hari ini suatu pelajaran buat kita. Apapun virusnya, coronavirus, hepatitis, atau virus hepatitis, ingat, virus tidak pernah meluluh lantakan manusia. Manusia menang melawan virus. Itu fakta. Jadi kita jangan terlena dengan segala sesuatu yang akan melumpuhkan kita, membunuh kita, sehingga pikiran kita jauh luar biasa. Kita sudah berlatih dengan COVID-19, kita sudah diajarkan meningkatkan protokol dalam hal kesehatan, cuci tangan, dan seterusnya. Maka itu adalah sikap yang harusnya kita sudah terima, berani melawan. Di hepatitis misterius pun juga kita berani. Karena dulu kita juga tidak kenal dengan coronavirus, kita tidak kenal dengan COVID-19. Tapi kemudian badan kita ternyata bisa melawan. Ternyata dengan, mohon maaf ya, vaksinasi yang vaksinnya belum selesai pun penelitiannya, kita menang. Ini catatan penting buat kita. Artinya adalah balik lagi, ketika kemarin kita bicara tentang paru-paru, dengan pneumonia, dengan gagal nafasnya, dan sebagainya sampai kematian, dengan inflamasinya, dengan badai inflamasi yang sedemikian rupa dalam tubuh seseorang yang terkena COVID-19, tapi badai itu bisa berlalu. Ini catatan penting buat kita sikapi sama-sama. Contoh sekarang, ketika berbicara mengenai hepatitis A, ini satu gambaran yang mungkin akan mempermudah Bapak-Ibu sekalian. Masuknya lewat apa? Saluran pencernaan kita. Artinya adalah yang berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan tangan kita, berhubungan dengan mulut kita, itu adalah yang kita protokol kesehatan. Mengalami replikasi, mulai masuk di dalam tubuh kita. Mulai dari mulut kita atau di belakang mulut kita, orofaringnya, kemudian pencernaan kita, kemudian masuklah dia ke dalam liver. Dan kemudian melakukan replikasi yang banyak sekali di dalam liver. Sehingga peradangannya lebih banyak di liver. Sekali lagi, padahal melalui mulut, melalui orofaring, melalui saluran pencernaan, tapi yang didominasinya pada liver. Sehingga mulai mempengaruhi sekali lagi, mulai mempengaruhi seluruh sistem termasuk cairan empedu kita. Masuk ke intestin, berubah menjadi feses yang tadi sudah diceritakan menjadi tidak normal, tidak kuning, pucat dan lain sebagainya. Kemudian menyebabkan demam karena virus akan mengenal seluruh jaringan lain, termasuk di dalam ini adalah darah, aliran darah dan sebagainya. Tapi kemudian ini yang paling menarik buat Bapak Ibu sekalian, kita harus kemudian ada respon. Jadi setiap ada infeksi ada respon dari tubuh kita dan akan memberikan suatu kontrol. Dalam periode panjang ini, katakanlah sekarang 15 sampai 50 hari, ini akan selesai Bapak Ibu sekalian. Itu adalah virus. Judulnya virus, infeksi virus selalu kalimatnya adalah akan sembuh dengan sendirinya, sembuh oleh tubuh kita. Itu catatan penting Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa lepas dari definisi itu. Jangan pernah melupakan itu. Ini hal yang sama gambarannya. Ketika terjadi hepatitis A atau virus akut, karena kita bicaranya misterius juga, adalah hepatitis akut. Ketika terjadi hepatitis A virus dengan akutnya,
ini kondisi seperti ini. Kemudian terjadi demam dan lain sebagainya, akan mengenai kesenangan. Maka muncul mual, muntah, tidak bisa makan, demam, mual, kemudian apapun judulnya, lemes lah, mual lagi, kemudian terjadi gangguan sistem, dalam hal ini adalah fungsi livernya, kemudian kuning atau jaundice. Tapi ini berlalu. Ketika diperiksa serologinya, IgG-nya tercatat, oke, positif, maka dinyatakan sebagai hepatitis A. Tapi kemudian IgG-nya, mohon perhatikan, akan meningkat tajam, dan kemudian secara klinis ini akan turun. Secara klinis akan naik di puncak di sini ketika sekian bulan. Nah, catatan penting di sini adalah memberikan satu gambaran bahwa akan terkontrol karena ada proses respon antibodi dari tubuh kita. Meskipun itu misterius, tubuh kita pinter loh. Tuhan Maha tidak mungkin mempersulit kita. Jadi meskipun itu misterius, akan bisa nanti dipelajari oleh tubuh kita dalam rentang periode itu. Persoalannya adalah balik lagi, kita sehat atau tidak. Ini catatan penting buat kita sama-sama. Mudah-mudahan akan memberikan satu gambaran. Ini adalah yang sudah terjadi. Jadi tadinya diketahui hanya ABC katakan, atau mungkin tadinya hanya hepatitis A saja. Tapi kemudian muncul hepatitis B, hepatitis C, hepatitis yang tidak ada, baik A, B tidak ada, muncullah D, kemudian muncullah E. Ini sudah terdeteksi Bapak Ibu sekalian yang tadinya tidak tahu. Hepatitis akut, hepatitis A. Ini adalah hepatitis akut. Tolong catat bahwa rute yang dilaluinya atau transmisinya adalah melalui saluran pencernaan kita. Jadi otomatis akan melibatkan mulut kita. Tapi hepatitis B itu melalui seksual kontak, melalui penyuntikan, transfusi darah, suntikan, dan sebagainya. Ini juga sama. Blood to blood transmission ini, aduh sulit sekali ini kecuali transfusi darah. Demikian juga di sini. Ini yang luar biasa, umumnya muncul setelah kena hepatitis B, maka muncullah hepatitis D. Kemudian hepatitis E, ini balik lagi sekarang, melibatkan oral, melibatkan mulut kita, saluran pencernaan kita. Gejalanya tidak berbeda dengan yang kita ributkan sekarang. Tidak ada nafsu makan, diare, demam, mual, kemudian lemes, dan kekuning-kuningan. Tapi kemudian setelah 6 minggu ini akan recover, mulai mengalami recover, dan tidak ada persoalan apa-apa dengan liver. Tidak ada kerusakan yang permanen dari livernya. Ini adalah hepatitis akut yang sekarang kita bicarakan. Hepatitis misterius adalah masih dalam kategori hepatitis akut. Bukan hepatitis B, yang notabene jelek sekali karena nanti akan menjadi sirosis, akan menjadikan kanker. Ini berbeda. Kemudian vaksin, hal yang sama. Sudah muncul. Ini kadang-kadang kalau hepatitis C kadang-kadang tidak punya simptom, tapi lebih menyerupai kena flu. Tapi ternyata ketika diperiksa hepatitis C. Ini juga hal yang sama, akan menimbulkan satu gangguan yang betul-betul gagal. Fungsi livernya benar-benar gagal total. Nah, balik lagi yang menjadi catatan adalah transmisinya ternyata bukan oral lagi. Seperti yang kita ceritakan untuk misterius. Di sini adalah dengan needle, dengan jarum suntik, dengan seksual kontak. Hal yang sama. Jadi artinya kalau kita melihat di sini tingkat keparahan dan lain sebagainya itu ternyata kita bisa pelajari, kita bisa lalui baik hepatitis A, B, C, D, E. Vaksin sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita baru lahir saja sudah hepatitis. Meskipun belum yang misterius, tapi kita sudah harus ada kebanggaan, kita sudah berusaha, kita sudah melakukan tindakan dengan vaksinasi hepatitis. Jadi otomatis kita tidak perlu ada semacam kekhawatiran yang mengikuti informasi, mengikuti transformasi yang sedemikian rupa kita terima. Karena pada akhirnya kita belajar dengan berbagai virus. Hal yang sama, ini memberikan satu gambaran seperti yang tadi, sampai bentuknya pun sudah kelihatan. Memang berbeda antara hepatitis A, B, C, D, E. Demikian juga dengan transmisi dan sebagainya. Ini mohon maaf kurang jelas. Tapi kita harus catat, ini catatan penting sekarang. Ketika kita bicara di pengobatan mohon maaf kalau kurang jelas,
Di sini tidak ada no cure, no cure, no cure, no cure. Artinya adalah tidak ada yang spesifik meskipun sudah ketahuan virusnya. Artinya apa? Balik lagi pengobatan. Pengobatannya adalah pencegahan. Atau pengobatannya adalah tidak perlu kita ributkan pengobatan, tapi harus kita fokus pada pencegahan. Kita harus fokus pada protokol kesehatan. Kita harus fokus, kita harus sehat. Sehingga terhindar dari hepatitis. Anak-anak kita juga terhindar. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan sehat kalau orang tuanya tidak sehat? Ini catatan penting buat kita sama-sama. Bentuknya sampai tergambar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa kelihatan ini hepatitis B seperti ini sampai detil kelihatan. Sehingga berbeda dengan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hepatitis C, berbeda dengan hepatitis A, hepatitis B. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita sama-sama. Laboratorium, mikroskop elektron sudah disediakan. Kita tidak perlu panik. Biarkan mereka bekerja dan nanti kita akan tahu. Asalkan kita tetap menjaga protokol kesehatan, fokus pada pencegahan, fokus di dalam sehat kita. Dan ingat kalimat kita, sehat itu murah, bukan mahal. Ketika kita bicara mahal, maka kita susah untuk memperolehnya. Mohon pemikiran itu menjadi catatan penting. Hal yang sama tadi sudah cerita di sini. Tidak ada yang lain, manajemennya hanya manajemen simptom, Bapak Ibu sekalian. Hanya gejalanya sekarang, kalau mual dikasih obat anti mual ketika kita bicara medis. Dan kita tidak akan ke sana. Pembicaraan kita adalah One More Internasional. Kita sudah punya produk One More. Maka itulah acuan kita. Secara keseluruhan ini sudah ke kronisnya, sudah bicara inflamasi yang kronis, sudah bicara bukan ke sana lagi. Bisa dibayangkan kalimat di sini, no approved treatment, tidak ada sama sekali. Demikian juga dengan gejala, kita bisa melaluinya dengan mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sekarang sudah ada 523 orang. Tolong menjadi pemikiran buat kita. Jangan ada kegalauan dengan hepatitis misterius yang sedang diinformasikan pada kita semua. Ini catatan penting buat kita. Hal yang sama, terdeteksi Bapak Ibu sekalian, hepatitis A, hepatitis B dengan di sini RNA-nya dengan strain tertentu. Penelitian semua, DNA-nya, di sini RNA. Ingat, ketika COVID-19 juga sama, kita berbicaranya DNA, RNA, DRA, karena memang arahnya ke sana. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Tapi, balik lagi, karena sudah ada korban, dan kasus hepatitis juga ada, seperti halnya demam berdarah, seperti halnya infeksi virus yang lain, human papilloma virus penyebabkan kanker serviks juga ada di alam kita atau di kehidupan kita. Maka kita harus menyikapi itu. Harus menyikapi betul-betul bahwa kita harus berhadapan dan kita harus menang. Apalagi kalau sudah berbicara di kanker. Ini sudah kanker. Jadi betul-betul kanker pada liver kita. Maka inilah yang menjadi acuan kita. Jadi akan sangat berbeda. Tidak lagi berbicara, Bapak Ibu sekalian, virus itu tidak hidup. Virus itu asam amino, virus itu protein. Ketika dia masuk dalam satu kehidupan, dan dalam hal ini adalah manusia, maka dia akan pakai hidupnya manusia untuk berkembang, untuk melakukan replikasi. Dan ketika melakukan replikasi, maka terjadi kerusakan, sampai terjadi berubah. Tadi fungsi olesya, tidak berfungsinya liver. Kemudian sampai berubah, sampai terjadi hati yang berubah menjadi sirosis, tidak berfungsi. Mengkerut, membatu, dan lain sebagainya, tidak berfungsi lagi sebagai liver. Kemudian terjadi kanker. Ini harus jadi pembelajaran buat kita, jangan sampai hilirnya yang kita dapatkan. Tapi kita harus berbicara dari awal. Tidak satu titik yang kita harus ributkan. Awalnya adalah kita harus sehat. Kita harus melawan berbagai virus, termasuk virus hepatitis misterius. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara informasi apapun, kita boleh dengar, tapi tidak boleh galau. Ini ada catatan penting, dan ini adalah yang harus mungkin bisa disampaikan. Ini tulisan dari seorang yang istimewa, mengajari kita, dari Pak William Stephen, dia seorang dokter. Jadi catatan penting. 500 tahun sebelum Masehi, bayangkan. Sudah ada yang namanya penyakit kuning. Babilonia. 400 sebelum Masehi, Hippocrates sudah menggambarkan adanya epidemi dengan penyakit kuning.
83 penyakit kuning, 41 udah mulai ada vaksinasi. Kemudian terjadi kuning, memasukkan bagian virus atau virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, tapi kemudian jaundice, kemudian terjadi kuning. 47 infeksi hepatitis, mulai terdeteksilah hepatitis A. Demikian juga dengan hepatitis B. 63 hepatitis B muncul lagi. 73 hepatitis A mulai terbaca dengan mikroskop elektron. Pertengahan 1970 hepatitis D ditemukan. Non A, non B ketemu tahun 70 yang sama. Hepatitis C, hepatitis E. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjalanan buat kita. Ingat, manusia tidak pernah diluluhlantahkan oleh virus. Demikian juga oleh virus hepatitis. Demikian juga kita punya keyakinan dengan virus hepatitis misterius sekarang. Hal yang lain, ini udah tercatat jauh-jauh hari, Bapak Ibu sekalian. Berbagai gejala yang timbul, 2-3 minggu sebelum terjadinya kuning, sakit di persendian, kemudian terjadi perubahan warna kulit, kemerahan, demam, amniotic udem, ada pembengkakan dan sebagainya, mual, sampai muntah-muntah, sakit perut, tidak bisa makan. Rasa, ini sama nih, rasa juga tidak merasakan, smell juga tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, tiba-tiba berat badan menjadi turun, lemes betul-betul badannya, sakit seluruh otot, sakit kepala, demam, ini sudah tercatat semuanya. Artinya, balik lagi Bapak Ibu sekalian, itu akan mengalami, karena kemudian demam akan turun. Kemudian gejala-gejala akan mulai berkurang. Maka masuklah dalam fase convalescent. Full recovery Bapak Ibu sekalian. Full recovery. Ini menjadi catatan penting buat kita. Ketika kita bicara hepatitis akut. Hepatitis A. Ini juga catatan yang tadi kira-kira sama gambarannya. Perhatikan yang paling perlu adalah di sini. Ini tidak melalui oral, tidak melalui mulut. Ini yes. Ini adalah berarti injeksi seksual dan lain sebagainya. Karena ada perlukaan ketika melakukan aktivitas seksual. Seksual transmisinya ini betul-betul jadi catatan penting buat kita. Dan persentasenya bisa dilihat kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, khusus hepatitis D ini adalah superinfeksi. Apa itu superinfeksi? Ketika kena infeksi satu, maka dia akan mudah terinfeksi lagi. Pertanyaan berikutnya apa? Karena yang bersangkutan tidak sehat. Karena yang bersangkutan tidak full recovery, tidak sembuh secara total. Ini jadi renungan buat kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi, balik lagi sekarang. Kenapa kita bangga dengan One More? Sekali lagi, kita terjaga. Kita sudah punya acuan bahwa One More International telah menyediakan produk. Dan Bapak Ibu sekalian mohon, sekali lagi mohon sekalian, produk One More itu jangan ribut-ribut dengan yang sakit saja. Produk One More itu dipersiapkan juga hal yang sama bagi orang yang tidak mau sakit. Inilah yang kita harus renungkan baik-baik. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan nunggu ada gejala, jangan nunggu sakit, kemudian baru digunakan transdermal delivery system yang diproduksi oleh One More International. Itu salah besar. Kita harus sehat karena kita sudah punya produk. Dan produk itu diaplikasikan dalam tubuh kita. Jangan berpikir yang lain. Ini sudah 553 orang. Jangan berpikir yang lain. Jangan nunggu kita ada gejala, jangan sakit, baru kita ribut. Tunjukkan bahwa kita sehat. Kita tidak ada gejala apa-apa. Kita tidak flu, kita tidak apapun judulnya, kita sehat, betul-betul sehat. Keluarga One More adalah keluarga yang sehat, komunitas yang sehat. Kenapa? Karena selalu menggunakan produk One More. Ketika, ini kalimat bagus banget, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, cari buku The China Study. Sekali lagi, cari buku The China Study. Saya selalu mengingatkan sana. Dalam bahasa Indonesia sudah ada bukunya, tapi judulnya adalah Rahasia Sehat Orang Cina. Jangan ngelihat ke Cinanya, jangan ngelihat ke satu kali kata itu, tapi bukan permasalahan di sana. Karena di sana ada satu statement yang bagus sekali. Ketika kita mendapatkan produk
kemudian kita pakai sebelum diagnosa, jadi berarti sebelum sakit digunakan, dan itu efektif dan itu manfaatnya luar biasa, maka produk yang sama kalau diberikan kepada orang yang sudah didiagnosa, sudah sakit, hasilnya akan sembuh. Maka saya selalu kalimat saya itu, sembuh itu gampang banget. Kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, berarti sehat itu murah. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam konteks sakit. Tapi ketika kita berhadapan dengan sakit, kita harus balik lagi, pikiran kita positif, sakit itu gampang untuk sembuh. Kita komunitas yang sehat. Ketika kita berhadapan dengan komunitas yang sakit, kita sehat, kita siap, maka kita pun tinggal mentransfer. Gunakan produk. Kenapa harus pakai produk One More? Karena saya sudah terbukti sehat. Ketika sehat, produk itu dipakai sama orang yang sehat, dipakai sama orang sakit, sembuh itu gampang, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Kenapa? Karena selalu diingatkan, transdermal delivery system berbeda dengan pengobatan yang diminum. Kenapa demikian? Karena berbicaranya di ketersediaan hayati, bioavailability. 300 mg hanya diterima oleh tubuh kita 84 mg. Hanya 28%-nya. Yang terbanyak atau 72-nya itu terbuang melalui 30%, melalui 60% terbuang, bayangkan. Itulah kenapa harus trans delivery system. Dan One More dengan segala teknologinya luar biasa menyediakan produk. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menghadapi hepatitis misterius, balik lagi ke kasus yang kita bicara. Sama Bapak-Ibu sekalian. Ayo kita kuatkan keyakinan. Jadi malam ini juga saya sangat punya kesempatan yang baik buat saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa terima kasih? Karena saya belajar lagi dan belajar lagi. Membuat saya kaget lagi, mendapatkan sesuatu yang istimewa dari produk One More Internasional. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara PNG ini luar biasa ternyata. Dan saya langsung berhubungkan dengan hepatitis. Sekali lagi, satu peradangan pada liver, apapun penyebabnya. Meskipun itu misterius, tapi penyebab yang terjadi yang kita hadapi adalah hepatitis. Peradangan pada liver. Kita lihat sekarang. Ini ternyata pertama yang harus saya sampaikan dulu atau yang saya dapatkan adalah red ginseng, Korean red ginseng dengan ginsenoside-nya itu mempunyai efek antivirus. Ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau sudah punya antivirus, berarti virus hepatitis pun sama. Misterius pun akan bisa di-cover, meskipun dalam penelitian ini adalah bukan pada virus hepatitis. Tapi kita sudah tahu, Korean ginseng pada PNG mempunyai efek antiviral. Ini jurnal yang jelas, Jurnal Ginseng Research, volume 35 tahun 2011. Korean red ginseng ekstrak mempunyai efek antiviral, Bapak Ibu sekalian. Selain keistimewaan yang kita sudah kenal. Bagaimana kehebatannya memulihkan imun sistem kita, antioksidannya, antibiotiknya, anti kankernya, dan segudang manfaat yang lain dari Korean red ginseng. Literatur pertama. Literatur kedua saya mendapatkan juga membuat saya buat kaget. Langsung pada kondisi liver. Bagaimana manfaatnya, dan itu adalah terapeutik, berarti betul-betul seperti halnya obat. Sekali lagi, seperti halnya obat, padahal kita meyakini kita punya satu keistimewaan bahwa PNG, bahwa produk dari One More Internasional adalah nutrisi. Dengan teknologi transdermal delivery system, maka nutrisi itu akan bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita dan memberikan therapeutic effect atau efek pengobatan. Ini jelas di sini Bapak Ibu sekalian. Dan yang dilihatnya adalah langsung pada endpoint akhir seperti yang tadi saya cerita. Yaitu kanker. Hepatocellular carcinoma. Ini adalah kanker yang perjalanan panjang dari mulai hepatitis sampai terjadinya kanker.
Ketika ini diberikan, Bapak Ibu sekalian, ketika Korean ginseng diberikan, ketika P-enzyme diaplikasikan atau transdermal dari persina dimanfaatkan, maka akan memberikan suatu perbaikan pada fungsi liver. Nah, saya ingin mengisyaratkan jangan nunggu sampai terjadi kanker. Ketika perjalanan sudah ada simptom pun, segera berikan PNG, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada siapapun yang kena, anak kita, keponakan kita, silakan aplikasikan PNG. Ingat, ukurannya berapa, kemudian kehati-hatian kita. Aplikasikan, lakukan transdermal delivery system dengan ukuran yang seminim mungkin, tapi memberikan manfaat luar biasa. Karena di sana unsurnya adalah nanoteknologi dan seterusnya kita sudah paham atau banyak yang sudah kenal dengan sana. Bahwa PNG akan memberikan efek yang luar biasa pada penyakit liver kronis. Kemudian hal yang sama. Literatur berikutnya ini adalah dari Evidence Based Complementary and Alternate Medicine volume 2020 pada literatur di sini. Efektif dan sisi keamanan dari ginseng yang ada di dalam PNG. Ini trial pada manusia dengan secara random, double blind, berarti antara peneliti dengan volunteer tidak mengetahui dan dikontrol atau dievaluasi dibandingkan dengan placebo. Satu penelitian yang betul-betul harus kita yakinkan. Dan apa yang didapat? Ternyata betul-betul akan memberikan suatu perbaikan pada fungsi liver. Jadi kita tidak ada keraguan dengan PNG karena mengandung Korean red ginseng atau ginseng. Nah, kemudian bagaimana dengan saponin? Langsung Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan hepatitis. Nah, ini kita bicara hepatitis C yang lebih serius lagi. Saponin bisa menghambat hepatitis C. Ini pada +1 Juni 2012. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa sampai bisa memberikan suatu, makanya membuat suatu kekagetan buat kita. Saponin dari manapun sumbernya, kita ngelihat sekarang. Saponin memberikan efek terapeutik yang poten, yang kuat sekali untuk hepatitis C atau pada pasien-pasien hepatitis. Hepatitis C, Pak. Bukan hepatitis misterius, hepatitis akut. Bukan, ini hepatitis yang lebih serius lagi. Ternyata efektif. Demikian juga dengan literatur berikutnya, berbagai saponin. Ini dari academic journal, jurnal yang khusus membahas mengenai tumbuhan yang bisa menghasilkan manfaat obat. Dan yang dibicarakan adalah saponinnya, total saponinnya. Dilakukan secara in vitro dan in vivo, artinya adalah pada makhluk yang hidup. Yang hidup diambil jaringannya itu in vivo. Yang hidup betul-betul hidup itu adalah in vivo, tapi pada binatang percobaan tentunya. Anti hepatitis B, bayangkan, hepatitis yang serius yang akan menyebabkan sirosis, yang akan menyebabkan perjalanan kronis, yang akan menyebabkan kanker. Bukan hepatitis A, bukan hepatitis akut, bukan hepatitis misterius. Dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata terbukti bahwa saponin atau total saponin dari berbagai sumber, saya tidak melihat sumbernya, ternyata memberikan aktivitas yang anti hepatitis B yang poten atau yang kuat. Saya sebetulnya ingin mendapatkan respon dari teman-teman bagaimana antusias menghadapi hepatitis ini karena kita punya PNG. Ingat, di dalamnya ada ginseng, ada saponin. Demikian juga dengan literatur berikut hal yang sama, dari sumber yang lain lagi. Saponin bisa menghambat replikasi. Wow. Ingat, virus itu adalah asam amino, virus itu tidak hidup, tapi ketika masuk ke dalam kehidupan manusia atau kehidupan hostnya, maka dia akan memperbanyak diri. Inilah yang dikatakan sebagai replikasi. Dan yang ditekan, sekali lagi, yang ditekan di dalam satu proses hepatitis adalah replikasinya. Bapak Ibu sekalian punya saponin, saponin sudah ada di dalam PNG, menghambat hepatitis C replikasi. Ini jurnal yang sama, Evidence Based Complementary Alternate Medicine, di volume 2013. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian.
bahwa saponin memberikan anti-hepatitis therapeutic agent dan betul-betul menghambat replikasinya. Mudah-mudahan bangga menjadi keluarga One More International karena punya PNG. Nah, yang terakhir untuk PNG, saya ngelihat sekarang silver nanopartikel yang dipakai, silver ion yang dipakai, ternyata langsung menghambat hepatitis B virus replikasi. Kombinasi ke sana. Ini adalah in vitro, penelitian satu in vitro. Kita tidak akan pernah ragu kalau sudah melihat ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang harus kita bangga sekali. Ini dari International Medical Press tahun 2008. Kebanggaan buat kita karena kita mempunyai silver ion, silver nanopartikel yang diberikan dan dititipkan ke sana. Hal yang sama. Ini penelitian lain lagi mengenai silver ion. Ternyata betul-betul sebagai antiviral yang poten. Ini pada molekul di 2011, hasilnya sama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi, saya ingin berbagi kebanggaan. Digunakan sebagai antivirus, sebagai pengobatan antivirus. Luar biasa. Artinya berarti semua mengenal. Sekarang karena ini adalah antiviral, berarti seluruh virus apapun, COVID-19, human papillomavirus, virus yang lain, virus hepatitis A, hepatitis B, sampai dan seterusnya, hepatitis misterius, maka tercover oleh silver ion yang ada di dalam PNG, karena ada silver nanopartikel di dalamnya. Silver nanopartikel ternyata sebagai ini yang luar biasa. Ini dari jurnal Nanobiotechnology. Mempunyai efek broad spectrum antibiotik. Ini adalah broad spectrum. Dan mempunyai efek broad spectrum sebagai virusidal. Virusidal ini berarti adalah antivirus. Akan mengenai Bapak Ibu, nggak usah ada kekhawatiran, tidak perlu galau, tidak perlu cemas berhadapan dengan hepatitis misterius. Ini baru bicara, sekali lagi, ini baru bicara PNG, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah didiskusikan, direview, dibahas, dan lain sebagainya, betul-betul dimengerti, dan lain sebagainya. Ternyata, silver nano, sampai mekanismenya jelas, memberikan efek antivirus, memberikan efek antibiotik yang luar biasa, broad spectrum. Produk kedua, bagaimana dengan melatonin plus? Kita lihat, harus dibuat sederhana, supaya teman-teman tidak terlalu panik sekarang. Bagaimana dengan melatonin? Bagaimana melatonin memberikan pendekatan terhadap liver disease? Penyakit ini dari nutrien. Ketika kita bicara menggunakan aplikasi melatonin plus, transdermal delivery system, hasilnya, seluruhnya, efek yang menguntungkan sekali dan istimewa atau luar biasa pada penyakit hati. Ingat ya, hepatitis adalah penyakit hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak perlu lagi, melatonin pasti akan memberikan arti yang sama. Literatur kedua, ini pada jurnal hepatologi langsung. Dan hepatitis C, Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang dinilai? Yang dinilai adalah sehat kita. Artinya adalah sirkadian, irama, tidur dan bekerjanya kita itu harus normal. Dan tidur bekerjanya kita normal kalau melatonin. Maka One More menyediakan melatonin plus. Dan di sini jelas bagaimana impact daripada sehatnya kita. Dalam hal ini adalah tidur dan terjaganya kita terhadap hepatitis C. Ini membuktikan lagi kepada kita. Dari satu diskusinya ini saya hanya ngambil cuplikan dari summary-nya. Bahwa apapun judulnya, hepatic encephalopathy, kemudian sirosis, dan lain sebagainya. Ketika terdampak pada kita, maka akan terjadi gangguan pola tidur. Maka ketika pola tidur ini diperbaiki oleh melatonin plus, dampak positif terhadap seluruh gangguan pada liver kita akan diperbaiki. Jadi ini berbalik. Jadi kalau di sini has negative impact, maka ketika melatonin plus diaplikasikan dengan transdermalnya, kita akan mendapatkan suatu positive impact. Kualitas hidup kita, kualitas liver kita, fungsi liver kita akan membaik, Bapak Ibu sekalian. Melatonin plus. Ini memberi pelajaran buat kita karena betul-betul ini dari Journal of Pathology pada 2014. Kemudian
Hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, kita langsung melihat ketika kita berbicara ada gangguan yang terjadi pada liver. Gangguan apapun. Jadi di sini adalah liver injury atau penyakit-penyakit liver. Bagaimana peranan melatonin? Ini pada International Journal Molecular Sciences pada 2017 publikasinya. Dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Melatonin dapat digunakan, tolong catat, dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati. Jadi korelasi pembicaraan kita sama. Kita lebih memilih gunakan melatonin plus setiap saat. Jangan nunggu terjadi injury, jangan nunggu terjadi penyakit pada liver kita. Demikian juga dengan PNG. Gunakan PNG sebelum kita sakit. Gunakan melatonin plus sebelum kita sakit. Dan ketika kita berhadapan dengan orang sakit, hal yang sama akan memberikan satu kesembuhan. Karena kalimatnya digunakan untuk preventif dan treating, pengobatan. Kemudian bagaimana dengan Omevia? Saya ingin panjang lagi sekarang. Saya tidak membahas sampai detail. Kenapa demikian? Karena korelasinya sama. Bagaimana penggabungan omega 3 dengan, sekali lagi, penggabungan omega 3 dengan koenzim Q10. Ini adalah satu hal yang positif sekali. Akan memperbaiki imun kita pada kondisi orang dengan hepatitis B. Jadi kita tidak ragu, ini adalah kombinasi koenzim Q10 dengan omega 3. Langsung ini. Satu kombinasi yang ada di dalam Omevia. Pada hepatitis B. Saya tidak melihat tertutup. Ini adalah The Open Nutraceutical Journal 2013, halaman 45-48. Nah, ini adalah satu kekuatan buat saya, keyakinan kuat buat saya, bagaimana PNG, bagaimana melatonin plus, bagaimana Omevia. 3 produk. Kemudian literatur berikutnya, yang sama, koenzim Q10. Bagaimana antioksidannya, bagaimana antiinflamasinya, bagaimana terhadap hepatocellular carcinoma patient. Ini juga suatu penelitian yang panjang. Karena pada akhirnya ada tindakan pembedahan pada kasus-kasus dengan kanker dan seterusnya. Tapi yang saya melihat dari sini adalah bagaimana kapasitas antioksidan, antiinflamasinya. Ingat ya, jangan nunggu terjadi hepatocellular carcinoma dulu. Jangan terjadi kanker dulu. Pakailah. Ini ingat ya, Nutritional Journal. Jadi paralel, sejajar, searah dengan apa yang diisyaratkan oleh One More International. Koenzim Q10 kita berbicara sebagai nutrisi. Omevia sebagai nutrisi. Melatonin plus sebagai nutrisi. PNG sebagai nutrisi. Tolong perhatikan. Kami membuktikan bahwa dosis sekian koenzim Q10 memberikan peningkatan aktivitas atau kapasitas antioksidan dan mengurangi oksidasi stres, berarti mengatasi apa yang disebutkan sebagai free radikal bebas. Kemudian inflamasi. Pada apa? Pada pasien-pasien dengan hepatocellular carcinoma. Jadi yang ujungnya saja, yang sudah parah saja, koenzim Q10 memberikan suatu hasil. Apalagi yang pada awal masih hepatitis akut, hepatitis misterius diberikan Omevia, selesai Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita jadi pemikiran buat kita, dan kita tidak ada kegalauan, tidak ada keraguan lagi. Koenzim Q10 bagaimana dengan sistem imun? Pembelajaran kita banyak. Ini dari antioksidan karena langsung membahas antioksidan. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita membahas mengenai kanker. Koenzim Q10 pada kanker. Koenzim Q10 pada sitokin, pelepasan sitokin, berarti ini peradangan. Bagaimana hebatnya, sehatnya kita ketika kita mendapatkan koenzim Q10 melalui Omevia. Karena seluruh sel, generatornya, energinya akan jauh lebih baik. Memberikan support sebagai antioksidan jelas pada proses penuaan dini atau pada orang-orang dalam kondisi sakit. Bahkan diberikan pada atlet. Ini pada atlet Bapak Ibu sekalian. Yang sudah luar biasa tenaganya, fisiknya digunakan, koenzim Q10 akan memberikan hasil yang luar biasa. Demikian juga dengan sistem imun. Betul-betul akan memberikan satu pertahanan buat tubuh kita ketika
Omevia diberikan melalui transdermal delivery system. Mudah-mudahan ini adalah satu pemikiran yang sama. Harus disamakan, harus satu frekuensi. Kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Bagaimana dengan slim cell? Nggak usah ragu, kita bicara jahe saja. Saya tidak ingin membahas ini lagi karena sudah pintar semua. Kita membahas jahe. Ketika kita berhadapan dengan COVID-19, jahe yang tadinya tenggelam, yang tidak pernah didengar lagi, wah naik semua. Sehingga muncul secara keseluruhan. Demikian juga dengan teh hijau dan lain sebagainya. Guarana, Garcinia cambogia, spirulina. Itu suatu pertahanan yang semua harus kita gunakan. Jadi ketika bicara slim cell, transdermal delivery system dari One More tidak hanya sekedar membuat orang menjadi slim, tapi membuat orang menjadi sehat. Artinya, ingat ya, mohon maaf nih sekarang, ada yang gemuk, ada yang tidak. Anak kita juga ada yang gemuk, ada yang tidak. Kapan kita perlu slim cell? Teman-teman bisa menjawab. Bagaimana kita untuk sehat, tapi dalam kondisi overweight. Masih overweight, belum mendekati ke ideal. Maka langkah kita, manfaatkan transdermal delivery system slim style. Lalu bagaimana dengan vitamin? Semua pada pintar. Autoimun atau peningkatan sistem pertahanan tubuh kita, maka kita perlu dekamin transdermal delivery system. Karena di sana ada D3, magnesium, vitamin C, Q2, itu akan memberikan satu pertahanan tubuh kita. Ini luar biasa. Mudah-mudahan 603 orang yang hadir pada malam ini akan memberikan kesepakatan yang sama. Bagaimana dengan B12 pas? Hal yang sama. B12 plus itu memberikan vitamin ke dalam tubuh kita secara transdermal delivery system. Apakah kita akan sehat? Jelas. Kita tidak perlu ragu lagi. Vitamin B12 yang tidak akan kita dapatkan dari apapun sudah disediakan oleh One dan melalui transdermal delivery system. B1-nya disediakan, B3-nya disediakan, vitamin E-nya disediakan, folic acid-nya disediakan, vitamin C disediakan. Double. Kemudian, kalau perlu, di sini ada ginseng. Saya cukup melihat ginsengnya dulu aja, selain vitamin E-nya. Ada madu. Ada koenzim Q10. Ini hanya berbicara ketika kita berbicara di satu titik. Aplikasinya di satu titik. Tapi manfaatnya sama. Untuk pencegahan, untuk sehat, untuk cantik, untuk luar biasa. Maka Sorni akan memberikan satu gambaran yang sama, Bapak-Ibu sekalian. Ada wanita, disediakan Ladies Night. Ada pria, disediakan Gentleman Night. Lengkap semua. Dan ingat, ketika kita berbicara hepatitis misterius, dalam kondisi misterius, sekarang diinformasikan pada anak-anak, 16 tahun katakanlah, tapi 16 tahun itu kategorinya dewasa, Bapak-Ibu sekalian. Maka jangan pernah berpikir terkena hepatitis. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Terakhir tentunya adalah solusinya. Saya ingin memberikan solusi ketika kita berhadapan dengan misterius hepatitis, perbanyak makan buah yang kita suka. Tadi diingetin sama Pak Taufik juga protokol kesehatan. Ya, utamakan mencegah, jangan nunggu sakit, jangan nunggu kena. Anak kita, semua komunitas One More yang sehat, harus menggunakan produk. Tempelkan atau manfaatkan transdermal delivery system. Apapun produknya, kombinasi jauh lebih baik. Olahraga rutin teratur, istirahat teratur, selalu positif. Pak Taufik, Pak Pras, Pak Julius, teman-teman semua di seluruh Indonesia, Dr. Saju di Palembang, saya tidak akan menyebutkan satu-satu, saya akan stop share-nya. Mari kita renungkan, mari kita diskusikan hal-hal yang betul-betul akan membuat kita tidak takut dengan hepatitis misterius. Mudah-mudahan ini bisa diterima, dan forum saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih Pak Taufik, silakan dipandu untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Dokter, penjelasan terkait hepatitis misterius. Yes. Dan saya dapat menarik napas yang lega, Pak Dokter. Amin, Kenapa? amin, Karena amin. kita sebenarnya warga One More itu sudah ada solusi.
Yes. Nah, solusinya juga jitu sekali. Saya lihat tadi luar biasa PNG ya, kandungannya itu ternyata tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat dan luar biasa sekali fungsinya. Jadi kandungan yang ada di PNG seperti red Korean ginseng, saponin ya, kemudian silver ions itu luar biasa sekali. Jadi rasa cemas itu sewajarnya tidak perlu muncul. Yes. Kita sebagai warga One. Nah, Pak Dokter, ini malam ini sangat berbeda dan sangat spesial ini Pak Dokter. Kenapa saya katakan demikian? Ini saya nggak ngerti nih, teman-teman ini pertanyaannya tumben sedikit ini Pak Dokter. Amin, 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 amin. Ya, saya tidak mengerti ini apa masalahnya. Atau mungkin terpukau Pak Dokter dengan penjelasan Pak Dokter tadi. Ya. Tetapi di sini ada 6 pertanyaan, tetapi yang benar-benar terkait ya dengan hepatitis. Ini ada pertanyaan nomor 6 ini Pak Dokter. Ini saya bacakan ini Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Es Wasita asal Bandung Barat. Mau tanya Dok, anak-anak semuanya kena penyakit kelenjar paru-paru. Semuanya harus berobat tuntas. Juga terlewat 1 kali pun. Bahkan ada yang harus dilanjut yang biasanya pengobatan 6 bulan menjadi 1 tahun tuntas setelah konsumsi obat itu. Kemudian dicek ternyata malah nambah masalah. Anak jadi positif hepatitis B. Bagaimana solusinya Pak Dokter? Nah, ini mudah-mudahan Pak Dokter bisa menangkap maksudnya nih Pak Dokter. Ya, disebutnya sebagai kelenjar paru-paru karena awalnya adalah dari TBC paru. Nah, saya ingin memperpanjang jadinya sekarang. Ya, tadi ada yang namanya superinfeksi. Superinfeksi itu adalah infeksi yang terjadi karena sebelumnya dia lemah. Sekali lagi, sebelumnya dia lemah. Lemahnya kenapa? Karena dia kena infeksi TBC. Dari TBC paru ini menjalar atau berjalan-jalan karena sistem dalam pertahanan tubuh kita itu hanya tidak sistem imun yang ada di dalam pencernaan kita, limfosit, darah. Tapi juga ada sistem kelenjar, yaitu lymphatic system. Nah, lymphatic system ini juga sama, akan membantu paru-paru untuk menyelesaikan masalahnya. Maka akhirnya dia terkena, artinya adalah kalah. Maka muncullah beberapa benjolan yang bukan benjolan, sebetulnya itu adalah kelenjar limfe. Kelenjar limfe yang kalah perang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kelenjar limfe itu seluruh tubuh kita ada kelenjar limfe, ada salurannya, ada airnya. Cairan limfe bukan darah. Nah, persoalan yang terjadi adalah kalau kalah, maka kelenjar limfe yang ada ini membesar, kemudian pecah, menjadi borok, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sebagai TBC kelenjar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keluarga yang harusnya sesegera mungkin, Ibu karena Ibu posisinya ada di Bandung dan saya ada di Bandung, mudah-mudahan bisa komunikasi lebih dekat lagi, harusnya sesegera mungkin diselesaikan. Nah, ketika sudah lemah karena adanya TBC paru dan TBC kelenjar, maka virus yang lain pun akan mudah masuk. Maka terdeteksilah virus hepatitis B. Ini cerita yang sangat harusnya tidak terjadi. Nah, karena sini sudah menjadi pembelajaran buat kita, segera aplikasikan apa yang di halaman terakhir tadi. Ibu, seluruh keluarga harus lebih banyak makan buah, lebih banyak makan sayur. Kenapa demikian? Karena sudah punya pengalaman, saya tidak tahu anaknya umur berapa, terus keluarga yang lainnya juga umur berapa. Makanan itu memberikan kontribusi kepada sehat atau tidaknya kita. Harus setuju semua nih. 615 orang. Makanan itu memberikan kontribusi. Nutrisi itu memberikan kontribusi kepada sehat atau tidaknya kita. Memberikan kontribusi kepada kuat atau tidaknya kita melawan berbagai penyakit. Baik TBC maupun hepatitisnya. Jadi maksud saya kepada ibu yang di Bandung, ibu saya lupa tidak mencatat namanya, itu harus segera merubah makanannya.
Harus memilih makanan yang sekarang yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kontribusi itu terjadi. Langkah berikutnya, olahraga harus diaktifkan. Meskipun sekarang lagi sakit nih, sekarang lagi sakit kelenjarnya. Olahraganya bukan berarti olahraga yang berantakan, yang hebat. Tetap kita harus fokus bahwa kita harus melakukan olahraga. Mampunya jalan kaki, jalan kaki. Mampunya 10 meter, 10 meter. Mampunya 20 meter, 20 meter. Lakukan, yang penting kita punya niat untuk merubah. Seperti yang tadi, rutin olahraga. Dan sembuhnya itu bisa dicapai. Di sini bisa kelenjar paru-parunya, kemudian hepatitis B, sembuh. Jangan sampai masuk ke yang lebih jelek lagi sekarang kita bicaranya. Ini baru terdeteksi sekarang. Ingat, kita bisa melakukan recovery. Nah, segera aplikasikan seluruh produk yang dikenal dari One More International dengan Transdermal. Minta bantuan teman terdekat atau komunitas One More terdekat, segera mungkin aplikasikan. Tidak ada diskusi di sana, tidak ada keraguan sama sekali. Saya sudah menjelaskan dari mulai PNG-nya, kemudian melatoninnya, kemudian omevia-nya, slim cell-nya saya sudah jelaskan sedemikian rupa, tinggal aplikasikan. Demikian juga dengan dekamin, demikian juga dengan B12 pas. Jangan ada keraguan, tidak ada. Ingat kalimat saya, sembuh itu gampang. Kalau ibu masih galau, masih sulit, masih aduh saya kena lagi sekarang hepatitis B dan kemudian berpikir susah, maka kesembuhan itu tidak akan ketemu. Untuk semua kasus, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya ingin betul-betul selalu memberikan satu isyarat. Sembuh itu bisa, sembuh itu gampang. Seberat apapun, karena yang menyembuhkannya itu bukan usaha kita saja, bukan One More International saja, tapi ada yang maha penyembuh. Kita bersandar ke sana. Jangan bersandar ke maha penyulit, jangan. Maha yang mempermudah kita, Tuhan yang maha esa. Ini yang harus kita camkan. Jadi meskipun dengan infeksi kelenjar paru-parunya, pengobatan dari dokter sampai harus 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun itu juga masih dilakukan hal yang sama, itu tidak bisa kita hindari. Jadi secara keseluruhan, paketkan. Kalau buat saya, kalau boleh dianjurkan, justru obat medisnya itu dikurangi. Tapi karena protokolnya, waduh luar biasa, harus 6 bulan, harus 9 bulan, harus 1 tahun, harus dituntaskan. Hasilnya, tidak sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat sedih banget. Kalau kita sudah menyadari kita punya broad spectrum, ingat ya, kita punya broad spectrum loh. Ternyata broad spectrum itu adalah ginseng, ternyata broad spectrum itu jahe, ternyata broad spectrum itu ada semuanya di produk One More. Kenapa kita mesti ragu dengan TBC? Kenapa kita mesti ragu dengan hepatitis B? Mudah-mudahan emosi saya, artinya adalah semangat saya yang bisa ditransferkan ke Ibu, selesai. Yuk kita sama-sama, ini ada berapa orang sekarang? 626. Masa dengan doa yang 626 untuk kesembuhan keluarga Ibu tidak bisa mengangkat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Taufik saya kembalikan, dan jangan ragu lagi, segera lakukan apa yang kita diskusikan hari ini atau malam ini. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Pertanyaan selanjutnya ini yang terkait juga dengan topik kita malam ini, yaitu dari Amin. Pak Donatus Sakang dari NTT, Pak Dokter. Baik. Beliau menanyakan tentang kasus sirosis hati. Oke. Apakah bisa dibantu dengan pengobatan One More? Yes, jawabannya saya langsung jawab. Artinya begini sekarang, ketika kita bicara sirosis hati, orang udah bicara gagal liver. Livernya itu udah keras dan lain sebagainya. Itu fakta. Sekali lagi itu fakta. Bahkan judul terakhirnya adalah sebelum hepatoma, justru diganti transplantasi liver. Sekarang perjalanan itu, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah bicara sirosis, diagnosanya, pemeriksaannya adalah demikian. Tapi yang saya berpikir, saya berhadapan atau malam ini 600 sekian orang ini sedang mendengar Pak Donatus Sakan di NTT. Pasien ini masih hidup loh. Tolong pikirkan ya, pasien ini masih hidup. Meskipun dengan sirosis hepatis loh. Bisa diterima sekarang. Kalau pasien ini masih hidup, berarti masih diberi kesempatan untuk berusaha. Maka ayo kita sama-sama barengi dengan doa dan lain sebagainya. Masih bisa dengan PNG. Masih bisa dengan melatonin plus. Masih bisa dengan omevia. Masih bisa dengan seluruh produk One More. Kalau laki-laki, diberikan gentleman night.
Kalau wanita diberikan ladies night. Kombinasikan itu seluruhnya, kita serahkan kepada Maha Penyembuh, sirosisnya itu harus ada perbaikan. Ingat masih hidup loh. Kita tidak tahu sama sekali. Kita jangan sok tahu, jangan mengambil satu kesimpulan. Waduh, kalau sirosis hepatis pasti kemudian nggak bisa, Pak. Ini yang saya katakan membunuh. Ini yang saya katakan akan memberikan satu pembunuhan, satu yang kalimat yang tadi. Waduh, kalau udah sirosis hepatis sudah nggak bisa sembuh. Tolong ini diralat. Kita sedang berhadapan dengan pasien yang masih hidup, meskipun sirosis hepatis. Maka saya akan datang, saya akan sampaikan pada malam ini seperti yang saya sampaikan, sembuh itu gampang. Tapi, balik lagi sekarang, usianya pasien itu berapa lama? Maka tolong diganti seluruh makanannya. Jangan pakai makanan itu, karena makanan itu menyebabkan kontribusi terhadap terjadinya hepatitis sirosis. Ganti seluruh makanannya. Perbanyak makan buah yang disukai, sekali lagi. Bukan nyari buah ABCD yang susah, tapi yang disukai. Ini akan mempermudah kita sama sekali. Nanti cari lagi sekarang. Ketika kita bicara liver, kita bicara hepatitis sirosis, ayo cari lagi. Satu referensi yang baik lagi, saya selalu mengingatkan, cari The China Study. Karena di sana dibahas juga mengenai infeksi. Dan itu ketika merubah pola makannya, itu akan berbaikan. Ingat hal yang sama tadi. Ketika orang itu galau, melatonin plus diaplikasikan, kegalauan itu hilang, pola tidurnya membaik, ingat loh, fungsi livernya membaik, orangnya masih hidup. Kalau hepatitis, kalau sirosis hepatis, fungsi livernya membaik, apa yang kita bisa terima? Quality of life, well-being-nya, kenyamanan hidupnya itu akan dicapai. Jadi kita tidak perlu ada keraguan di sana. Mudah-mudahan ini akan bisa mewakili untuk Pak Donatus Sakan di NTT. Jangan ada keraguan, aplikasikan Transdermal Delivery System, produknya apapun, saya selalu minta untuk kombinasi-kombinasi, makin banyak kombinasi makin mempercepat hasil, mempercepat optimalisasi hasil, maka ayo kita lakukan. Demikian Pak Taufik, mengarah ke pembicaraan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lagi, tetapi ini masih menduga-duga Pak Dokter. Baik. Menduga-duga kelihatannya mengarah ke hepatitis. Ini saya bacakan Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter, saya Nuli Rejo dari Purwosari, Pasuruan. Mau tanya, paman saya setiap kali habis perjalanan itu mengalami penurunan stamina. Dan yang saya heran kok ngefek ke suaranya jadi parau dan berat, serta mengalami loyo. Gejala apa kira-kira ini Pak Dokter gitu? Usia tidak diceritakan ya Pak? Iya, tidak diceritakan Pak Dokter di sini. Tidak diceritakan. Bapak Ibu sekalian, setiap kita berhadapan dengan infeksi, apalagi judulnya adalah infeksi virus, dan sekali lagi, dan transmisinya atau penularannya masuknya melalui mulut kita, melalui makanan dan seterusnya, maka infeksi akan berjalan di mana-mana, maka peradangan akan berjalan di mana-mana, termasuk di tenggorokan kita, termasuk ke laringitis, faringitis akan terjadi mudah banget di sini. Itu yang saya katakan. Berarti kondisi Ibu Nulisari ya di Pasuruan, siapapun keluarganya, itu pasti sudah terkena infeksi. Sudah tidak ada keraguan, pasti terkena infeksi. Pertanyaannya sekarang, hepatitis misterius, atau COVID-19, atau infeksi flu dan sebagainya, kita nggak usah berpikir ke sana. Saya malah tadi mengisyaratkan, jangan sampai kena sakit. Jangan sampai terjadi peradangan. Tidak boleh suara kita parau, tidak boleh suara kondisi kita loyo dan sebagainya. Ini sudah pasti kena infeksi, sudah pasti kena infeksinya. Tapi yang bersangkutan, sekali lagi yang bersangkutan, mungkin juga banyak persoalan kesehatannya. Sehingga ketika terjadi infeksi yang ringan pun, katakanlah infeksi flu, virus dari influenza katakanlah, tapi kemudian langsung drop. Karena komorbidnya, hipertensinya, kolesterolnya, asam uratnya, kondisi sakit
komorbidnya itu jauh lebih serius. Nah, dalam konteks yang seperti ini kepada keluarga di Pasuruan, mudah-mudahan akan bisa lebih serius menghadapinya. Jadi tidak berhadapan dengan infeksi saja. Ini lebih serius lagi kondisinya. Sehingga apa yang harus dilakukan, apa solusi yang harus dilakukan, ini saya menjadi catatan penting buat saya ketika kita bicara di produk. Tadi saya tidak menyinggung jauh mengenai slim style, karena kita sudah berulang-ulang bagaimana manfaat slim style untuk tubuh kita. Nah, ketika ini terjadi, kita tidak berhadapan lagi dengan infeksinya. Sekali lagi, tapi lebih serius. Makanya pemanfaatan produk One-More Transdermal Delivery System harus lebih serius lagi. Harus lebih banyak lagi. Kombinasinya terutama slim style-nya pasti akan sangat berarti sekali. Demikian juga dengan Ladies Night kalau perempuan, demikian juga dengan Gentleman Night perempuan. Jangan cuma bicara seksual, jangan cuma bicara di tempat tidur. Ketika ini diaplikasikan pada pasien ini, ayo sama-sama kita evaluasi. Sehari, 2 hari setelah menggunakan produk banyak dari One-More, beritakan kepada kita, sampaikan testimoninya, ini pasti luar biasa. Kenapa demikian? Karena ini jauh lebih serius sakitnya. Nah, saya akan selalu mengingatkan, ketika kasus-kasus serius seperti yang ibu dari Bandung dengan TBC dan hepatitis B-nya, berarti serius ini sakitnya. Maka perubahan pola makan harus drastis. Sekali lagi, perubahan pola makannya harus benar-benar drastis. Harus dirubah total. Ini catatan penting. Sekali lagi, nutrisi memegang peranan penting pada sakit atau tidaknya kita. Ketika terjadi hari ini kita ada kejadian seperti ini, maka tolong lihat makanannya. Makanannya. Ketika perubahan makanan pasti akan sangat berarti sekali. Jadi solusinya berarti PNG ada di sana, melatonin plus di sana, Omevia di sana, Slim Style ada di sana, demikian juga Ladies Gentleman Night-nya ada di sana, Dekamin, kemudian B12 plus, Transdermal Delivery System, One-More International. Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dokter. Nah, sekarang baru mulai seru ini Pak Dokter. Mulai seru ini pertanyaan. Tadi mungkin belum panas sekali Pak Dokter ya. Ini seru ini. Tapi waktu kita terbatas pula ini Pak Dokter. Saya menghemat ini Pak Dokter. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dan ini borongan Pak Dokter. Siap. Ini mudah-mudahan bisa langsung dijawab Pak Dokter. Ini saya gabungkan, ada pertanyaan tadi dari Yuhelmi Pekanbaru, itu menanyakan menularnya hepatitis itu melalui apa saja. Oke. Kemudian ini dari Pak Iwan di Jogja. Itu ini borongan ini pertanyaan Pak Dokter. Pertama, apa mungkin virus hepatitis tipe apapun itu bisa bersifat dorman? Kemudian yang kedua, apa mungkin liver yang terlanjur rusak masih bisa direcovery seperti sedia kala? Oke. Kemudian untuk produk One-More itu Pak Dokter merekomendasikan produk apa untuk masalah liver? Penanganan pertamanya, Pak Dokter. Penanganan pertama rekomendasinya apa? Kemudian dosisnya seberapa untuk produk transdermal penanganan liver, gitu Pak Dokter. Nah, itu yang terkait ini Pak Dokter. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang tidak terkait. Nah, nanti seandainya waktu masih mencukupi akan saya bacakan Pak Dokter. Tapi kalau tidak, mungkin ini akan kita buat topik untuk Dokter Talk minggu depan atau minggu selanjutnya, Pak Dokter. Diramu lagi ya. Oke. Ini saya ulang lagi karena saya catat, Pak Yuhelmi dari Pekanbaru, Pak Iwan dari Jogja. Kemudian apakah hepatitis itu bisa bersikap dorman, bisa direcovery secara total. Terus kemudian ada beberapa lagi supaya tidak keliru. Produknya yang direkomendasikan untuk penanganan pertama. Apa? Oke, terus dosisnya seberapa? Dosisnya seberapa? Oke, baik. Kemudian media penularan dari yang tadi yang dari Jogja. Dari Jogja media penularan. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru menanyakan penularannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Yuhelmi, Pak Iwan, dan yang lain yang bertanya. Ini sebagai jadi kayak rangkuman banget ini. Karena yang pertama yang harus saya komentari adalah
Penularan tadi kita sudah bahas untuk hepatitis akut atau hepatitis E, demikian juga dengan misterius kita sudah dengar informasinya, adalah melalui pencernaan kita. Jadi protokol kesehatan akan menyangkut ke sana. Tapi ketika kita berbicara hepatitis B, D, dan C, itu lebih banyak ke seksual. Jadi berbeda sekarang. Kita fokus kepada hepatitis misterius, kita fokus pada pencernaan. Makanya solusinya adalah protokol kesehatan, cuci tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman sudah tahu semua. Ya, protokol kesehatan sangat menentukan untuk bisa menjawab ke sana. Kemudian berbicara apakah bisa bersifat dorman atau tidak, karena ini sesuatu yang sangat mendominasi sekali. Jadi kekhawatiran ke sana harus kita sikapi betul-betul. Jadi kita harus betul-betul memberikan suatu gambaran yang sama. Nah, saya tidak ingin memberikan satu nilai yang pada akhirnya kita lemah. Yang satu sangat berbahaya sekali, kemudian tidak bisa disembuhkan, dan seterusnya, maka kita akan lemah. Ini yang menjadi catatan penting. Demikian juga dengan pertanyaan, apakah bisa disembuhkan? Jadi sangat kontra dengan yang kita diskusikan. Bisa diterima. Yang kita diskusikan, kita berharap bisa sembuh. Saya berpikir lebih keras lagi, sembuh itu gampang. Jadi ketika kondisi seperti apapun, itu kita harus sampaikan ada jalan keluar, ada tangan Tuhan di sana, ada kekuasaan di sana yang akan memberikan satu kesembuhan. Jadi kewajiban kita adalah berusaha. Kondisi apapun dengan hepatitisnya, sampai ke hepatoma pun, sampai ke kanker pun, ayo kita libatkan semuanya. Kita berusaha keras. Ini yang jadi peran harus saya ingin keras di sana. Karena kalau sudah berbicara ke sana akan sulit sekali. Ya, akan terus aktif. Kita berbicara ketika kita bicara dorman itu akan diaktif terus-terusan. Artinya adalah ketika pemeriksaan serologi akan ada nilai titer lagi. Tapi kita tidak usah berpikir ke sana. Kenapa itu terjadi? Kenapa keraguan-raguan ini juga terjadi? Karena pendekatannya adalah medis. Sekali lagi, pendekatannya medis. Karena saya ingin menyangkut nanti kepada produk dan dosis. Karena ini akan berbeda. Ketika kita bicara produk dan dosis, maka kita tidak bicara lagi medis. Sekali lagi, kita tidak bicara lagi pendekatan real medis. Karena obat dan seterusnya. Hasil yang dulu adalah, oke, itu bisa kita menjadi pembelajaran buat kita. Tapi ketika kita berbicara teknologi transdermal delivery system, kita harus berbeda. Ingat ya, bioavailability apapun yang diberikan melalui transdermal delivery system itu luar biasa berbeda. 300 mg yang masuk dalam tubuh hanya 48 mg atau 28%-nya. Tapi ketika transdelivery system 100 mg atau 300 mg, 100%-nya atau 300 mg-nya akan diterima oleh tubuh. Apakah kita tidak punya kekuatan dengan keyakinan? Satu. Yang kedua, kita bicara sekarang produk. PNG, saya isyaratkan dengan Korean ginsengnya, dengan saponinnya, kemudian dengan ion silvernya, itu sudah jelas literatur banyak sekali menunjukkan bahwa akan ada perbaikan. Memperbaiki liver, artinya adalah betul-betul akan merecovery. Berbicara PNG. Berbicara di melatonin plus, ternyata melatonin pun memberikan hal yang sama. Saya tidak bicara lavender ekstrak, saya tidak bicara rose ekstrak, karena konteksnya pasti akan memberikan suatu kontribusi juga. Kemudian omevia, balik lagi. Masuk lagi omega 3-nya, masuk lagi coenzim Q10-nya. Di bawahnya adalah hormonal. Ketika kita menyangkut melatonin, berarti menyangkut hormonal kita. Ketika hormonal diperbaiki, Bapak Ibu sekalian, ketika imbalance hormonal diperbaiki, maka sistem tubuh kita juga akan memperbaiki. Ketika sistem tubuh kita membaik, yuk kita sama-sama sepakat, maka sistem atau organ liver pun, sistem pencernaan, karena liver bagian daripada pencernaan, itu pun akan membaik. Jadi akan bisa direcovery. Yuk kita punya kesepakatan yang sama. Nah, kemudian produknya apa? Saya sudah menyebutkan tadi sampai ke omevia. Tambahkan dengan dekamin, tambahkan slim side,
tambahkan lagi dengan B12 pas, tambahkan lagi kalau wanita dengan ladies night, kalau laki-laki dengan gentleman night. Makin kombinasi berarti seluruh unsur, seluruh kandungan yang ada di dalam produk masing-masing One More International dengan transdermal delivery system itu akan merecover, akan bisa memberikan suatu keyakinan ke kita. Saya ingin mendengar betul-betul, jangan hanya pertanyaan, Pak Taufik, ini yang luar biasa. Kalau pertanyaan tapi tidak ada kasusnya, percuma. Saya ingin kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung aplikasikan. Supaya jawabannya bukan atas jawaban saya, tapi hasil. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau pertanyaan tidak berhadapan dengan kasus, maka pertanyaan itu akan berbentuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tidak ada jawaban, tidak akan ada putus-putusnya. Tapi saya minta kepada yang bertanya, cari kasus yang paling sulit dari kasus ini. Kemudian aplikasikan apa yang kita bicarakan. Stop total makanan yang memberikan nutrisi jelek ketika kondisi orang itu sakit, ganti. Lakukan apa yang slide terakhirnya. Olahraganya, kemudian thinking positifnya, spiritualnya, pola pikirnya, semua diperbaiki dan gunakan maksimal produk transdermal delivery system dari One More. Dosis, ini bukan obat. Nah, balik lagi Kalimantan. Ketika orang bertanya dosis, maka pertanyaan ini adalah ketika kita menganut medis. Di sana ada obat, di sana ada dosis, di sana ada uji klinis yang luar biasa. Wah, hebat, ilmiah luar biasa, tapi de facto bertolak belakang. Saya selalu akan keras berhadapan dengan ini. Karena ketika bicara dosis, nyata-nyatanya diiringi dengan efek samping. Ingat ya, kita punya trans delivery system. Ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi intolerance, ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, angkat. Sama halnya dengan kalau kita menggunakan infus langsung kontrolnya, rollnya tinggal di stop. Itu adalah transdermal. Angkat langsung. Tidak perlu transdermal delivery system lagi. Itu sudah menghindari. Nah, ketika berbicara dosis, kita tidak bicara dosis seperti yang di sana. Ketika di medis, saya selalu mengisyaratkan packagingnya, berapa lingkarannya, berapa kotaknya, itu yang kita siasat. Kalau dalam bentuk lingkaran, potong. Dalam bentuk kotak, potong. Gunakan secara bertahap. Mudah-mudahan Pak Taufik, 1, 2, 3, Pak Yulhelmi, Pak Iwan, atau siapapun yang bertanya di sini, ini memberikan satu gambaran buat kita, kesimpulan. Karena sakit apapun, kita tidak boleh menyatakan tidak bisa direcovery. Kalau judgment itu turun, balik lagi, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang sama, kegalauan yang sama, kegelisahan yang sama, dan tidak akan pernah ketemu dengan kata sembuh. Hari ini, komunitas kita dengan 600 sekian, bahkan tadi sampai 600 lebih, ini kita harus memberikan gambaran yang sama. Mungkin Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur sudah mulai turun karena angkanya demikian. Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Mudah-mudahan bisa memberikan satu jawaban yang berarti. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Pertanyaan sebenarnya ini akumulasi ada 17 pertanyaan Pak Dokter. Tetapi waktu kita sudah maksimal ini Pak Dokter. Gak apa-apa, tinggal masukkan di QA ya. Ya, sudah di QA Pak Dokter. Nah, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Pak Dokter, ya. Seperti yang sudah Pak Dokter sampaikan tadi waktu kita berjumpa, ini kita Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom yang saat ini ada 589. Ini ada beberapa tawaran diskusi untuk Dr. Talk minggu-minggu selanjutnya, ya minggu depan atau minggu berikutnya, ya mengingat antusiasme dari Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom. Dan ini ada floor, ya, ada pendapat dari yang masuk. Salah satunya ada dari Pak Dr. Saju, ya. Beliau mengusulkan ada 2 topik, ya. Mohon Bapak Ibu memilih dari 2 topik ini, kira-kira mana yang Bapak Ibu prioritaskan untuk kita bahas yang pertama. Yang pertama, Pak Dr. Saju mengusulkan membahas tentang lumpuh, ya. Lumpuh belum tentu stroke.
stroke belum tentu lumpuh. Nah, jika Bapak Ibu ingin membahas ini, Bapak Ibu silakan ketik di ruangan chat, ketik dengan angka 1 ya, angka 1. Nanti tim akan menuliskan statistiknya, kira-kira mana yang paling banyak, itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian usul kedua dari Pak Dokter Saju itu adalah jangan remehkan kesemutan atau geringgingan gitu. Gitu. Karena apa? Karena kesemutan itu bisa jadi satu indikasi tidak optimalnya fungsi saraf atau berawal dari penyumbatan pembuluh darah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan yang topik nomor 2, silakan Bapak Ibu ketik angka 2. Jadi yang kedua ini bermasalah dengan kesemutan. Nah, kesemutan itu apakah terkait dengan fungsi saraf atau pembuluh darah yang mengalami penyempitan begitu. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan yang masuk Pak Dokter dari pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari topik kita. Jadi tidak bisa saya bacakan karena di luar konteksnya. Tetapi itu menanyakan terkait dengan TBC paru-paru, kemudian terkait juga dengan kemoterapi, Pak Dokter. Jadi kemoterapi itu sebaiknya jika sudah melakukan beberapa kali kemoterapi, apakah kita bisa menyarankan untuk stop menggunakan produk One More seperti itu. Jadi topiknya itu. Nah, mungkin kita batasi sampai 4 saja dulu. Yang pertama mungkin ide yang Pak Dokter Saju tadi sampaikan. Yang pertama tentang lumpuh, yang kedua tentang kesemutan. Ya, yang ketiga tentang TBC tulang. Kemudian TBC tulang apa TBC paru, Pak? Sorry, TBC tulang nih Pak Dokter, sorry. Oke, bukan TBC paru ya, TBC tulang, oke. Ya, TBC tulang. Kemudian yang berikutnya tadi adalah kemoterapi. Ya, Bapak Ibu silakan ketik di sini biar nanti dicatat statistiknya angka 1, 2, 3 atau 4. Baik. Oke, mohon teman-teman di balik layar untuk mencatat ini. Oke, tapi ada rekamannya Pak Dokter. Statistiknya nanti ada. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas penjelasan Pak Dokter malam ini yang luar biasa. Dan produk-produk One More sangat mensupport kecemasan kita ini untuk tidak lagi cemas ya, karena solusinya sudah ada. Ya, kita menerapkan pola hidup sehat, kemudian juga menggunakan produk-produk One More. Tetapi Pak Dokter, silakan Pak Dokter berikan closing statement kepada kita semua yang ada di ruangan Zoom ini mensikapi tentang hepatitis misterius tadi, Pak Dokter. Terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah satu silaturahmi yang luar biasa. Kita disatukan dalam satu kesatuan frekuensi. Saya minta dengan sangat, kita berhadapan dengan apapun, berhadapan dengan infeksi apapun, termasuk infeksi virus, hepatitis misterius, tidak ada kegalauan. Jangan ada galau, jangan ada panik. Lakukan apapun yang kita bisa lakukan dengan apa yang kita sudah punya, transdermal dari Precision, yaitu One More. Ketika saudara kita belum kenal dengan One More, sampaikan. Jadi jangan membuat lagi panik mereka. Kita tidak panik, maka transfer ketidakpanikan kita ini ke orang lain. Sampaikan, kita sehat dengan produk One More internasional. Maka sampaikan juga manfaat-manfaat produk itu, sehingga kita akan bisa menjadi keluarga yang tambah besar, tapi semuanya dalam konteks yang sehat. Demikian closing statement saya, mudah-mudahan kita akan bisa mengikuti lagi pertemuan berikutnya, lumpuh, geringgingan atau kesemutan, kemudian TBC tulang, dan bagaimana mensikapi kemoterapi. Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya keras, itu yang harus saya sampaikan karena ada sesuatu yang ingin disampaikan secara luar biasa juga dalam konteks kebersamaan kita sama-sama. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bapak Ibu yang sudah antusias mendengarkan, memperhatikan dan juga mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Dokter sangat berguna bagi kita, bagi keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Dan saya selaku moderator mohon maaf kepada
Pak Dokter, dan kepada teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, tetapi insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh Pak Dokter kita. Siap. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan Zoom. Sampai jumpa lagi pada acara Dokter Talk minggu depan, dan acara akan saya kembalikan kepada operator kita, Pak Prastiono.